hampir 2 tahun kalau tidak salah karena selama awal corona, sebelum corona sampai sekarang alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali, dan memang sudah lama rindu sebenarnya ingin bertemu dengan para ikhwan wal akhwat, saudara-saudaraku satu guru, saudara satu bimbingan, seorang ayah roh. Kita bersama-sama dalam rangka untuk berjalan mengikuti satu kafilah menuju Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, Sultan al-Awliya fi hadha zaman al-arif billah, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Dan alhamdulillah kami bersama rombongan sekitar mungkin setengah hari tadi sudah sampai di Barong Tongko, dan ada sedikit urusan dari beberapa kawan rombongan, dan alhamdulillah kita sempatkan untuk silaturahmi dengan para ikhwan-ikhwan yang ada di Kutai Barat, tadi di Melang, dan juga kita alhamdulillah ada majelis pada malam hari ini yang insyaallah majelis ini sudah rutin setiap malam Jumat kita melaksanakan istighosah atau dalam thariqah kita khataman. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa kita hidup di penghujung zaman dan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang wali pembimbing rohani. Itu satu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan materi dunia, karena dengan bimbingan beliau itu sesuatu yang asalnya kita tidak mencintai, tidak rindu. Cinta hanya sekedar ucapan di lisan, rindu hanya ucapan di lisan. Setelah mendapat bimbingan dan tuntunan daripada seorang wali pembimbing, akhirnya kita menjadi cinta dan rindu. Dulu kita berkata cinta kepada Allah, tetapi hanya di lisan, dari lisan sampai tenggorokan. Ternyata di dalam qalbunya masih banyak mencintai sesuatu selain Allah. Nah, hanya sekadar kita 5 menit mengambil talqinul zikri, dihujamkan ismul zat di dalam qalbu kita, lalu tumbuh di dalam sir kita nur jalalullah, lalu bisa mengingat Allah, mulai mencintai Allah, takut kalau lupa kepada Allah, meningkat sampai menjadi semakin merindukan Allah. Itu yang ada di dalam sir, buah daripada talqinul zikri. Tanpa itu tidak bisa. Di mana ada bibit tauhid di dalam sirnya kalau tidak ditanam oleh seorang ahli? Tidak bisa hanya dapat di buku, mendengar kajian secara ilmiah, lalu kita bisa tumbuh sir kita untuk senantiasa mengingat, mencintai dan merindukan Allah. Dan itu musalsal, berantai, yang mereka ambil daripada nur mursyid yang terdahulu. Mursyid terdahulu mengambil nur itu dari mursyid yang terdahulu, maka hiduplah sirnya itu dengan nur jalalullah. Nah, lalu tinggal memproses di dalam riyadhah wal mujahadah. Itu proses latihan rohani, karena mengingat Allah kalau tidak dilatih tidak bisa. Mengingat Allah kalau tidak diusahakan dengan ikhtiar, awalnya memang sesuatu itu kita merasa beban, berat, sulit, ngalih.
Tetapi setelah itu kita riyadhah, latihan terus, diproses terus, akhirnya sesuatu tadi menjadi sesuatu kebutuhan yang dia ketika lupa dia menjadi sesuatu ada yang hilang dan kurang pada dalam dirinya. Nah itu terproses insya Allah di dalam diri semua ikhwan. Dan memang hidup ini seperti itu. Bagaimanapun kita diberi Allah materi dunia, ketenaran, kesuksesan, segalanya, ujung daripada semua itu kita mengharapkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencari ridho Allah itu bagaimana? Mencintai Allah itu seperti apa? Kamu tidak dikatakan beriman yang sempurna sebelum Allah dan Rasulnya yang lebih kamu cintai daripada yang lain. Nah, sementara ini apa yang lebih kita cintai? Dunia? Apa kita banyak mencintai kepada Allah? Kalau lisan kita, semua orang ditanya pasti dia berkata, saya cinta kepada Allah, saya tidak cinta kepada dunia. Ini lisannya berkata, padahal dalam hatinya penuh sesuatu selain Allah. Dia berkata, aku cinta kepadamu ya Allah, tapi Allah menjawab, kadzabta ya abdi, engkau bohong hai hambaku. Ternyata di dalam kolbunya penuh selain daripada Allah. Yang diingatnya tidak mengingat Allah. Apa yang banyak kita ingat, itulah hakikatnya kekasih kita. Nah, maka kita ingin hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin supaya bisa menjadi kekasih Allah, dicintai dan dirindukan Allah. Itu ukurannya seperti apa? Ukurannya seberapa banyak kita mencintai, mengingat, merindukan. Seperti itulah kita dicintai, diingat dan dirindukan oleh Allah. Tinggal kita lihat ke dalam diri masing-masing. Banyak ingat Allah atau banyak ingat sesuatu selain Allah. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Makanya dengan tarbiyah syekh, bimbingan daripada mursyid, itu akan mengarah kepada mardhatillah. Semuanya, baik itu amalan harian, baik itu amalan istighosah atau khataman mingguan, atau juga manakiban, itu mengarah semuanya kepada tuntunan bimbingan agar murid ini mencapai keridhaan Allah. Hidup ini kan itu yang kita cari, supaya Allah meridhoi kita. Nah, ini kita harapkan dalam kehidupan itu, semua orang mengharapkan itu. Cuma kadang harapan hanya sekedar hayalan, tidak diproses harapan itu sehingga bisa diwujudkan. Bagaimana aku supaya bisa dicintai dan diridhoi oleh Allah? Inilah wadahnya. Tuntunan mursyid itulah di situ lahan untuk kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, balapan untuk mencapai ridho Allah kepada kita. Di sini tempatnya, dan kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan di dalam kapalnya kekasih Allah, Safinatun Najah. La ilaha illallah, itu kapal yang menyelamatkan. Coba kita kembali beberapa tahun yang silam, sebelum kita mendapat talqin zikir, kira-kira rindu gak dapian dengan la ilaha illallah? Sehari kalau ada berzikir rasa rugi enggak? Padahal minimal kata para ulama syariat, sehari semalam berapa kali berzikir? Minimal 330 kali. Coba kita balik kepada masa yang silam, adakah dapian 300 kali lebih sehari semalam? Misalnya pakai kita wiridan maghrib, ada ndak dipimpin di musola di langgar itu 100 kali sehari setelah wiridan itu? Misalnya ada juga 100, subuh juga 100, baru 200. Karena Isya kada harapan sinetron menunggu, Zuhur asar kada harapan ngantuk sudah. Tidak rindu dengan kalimat yang dikatakan itu afdhalul dzikir.
kada ada kerinduan dengan kalimat yang itu diharapkan akhir daripada kehidupan kita. Bagaimana ya bisa itu akhir hayatnya, sedangkan dia batasan minimal menurut ulama syariat pun dia kada melakukan. Nah, akhirnya kita rindu dengan la ilaha illallah. Apalagi yang menyuruh mengamalkan itu wali Allah. Wali Allah itu menyuruh kada banyak basa-basi. Mereka sudah melalui tajribah. Amalan itu sudah mereka uji. Kalau bahasa ini sudah dilakukan studi banding. Yang mana yang tercepat, yang mana yang terbaik, yang mana yang paling unggul. Maka diberikanlah oleh mereka apa yang sudah mereka lalui, apa yang sudah mereka proses dalam kehidupan mereka. Oh, ternyata ini yang tercepat, ini yang paling unggul. Nah, maka dituntunlah murid-muridnya untuk melakukan itu. Ini untungnya orang bisi mursyid. Apa yang menjadi perintah mursyid, yaitu yang dilakukannya. Sami'na wa ata'na ya syekh, saya dengar dan saya taati apa yang menjadi ketentuan daripada gurunya. Nah, maka wali-wali Allah ini di dalam kitab Aqidatun Najin Allah jelaskan Allah itu memiliki hamba-hamba pilihan. Coba kita urut mulai dalam sejarah. Siapa hamba-hamba pilihan pada masa-masa lalu? Para nabi, para rasul. Siapa yang mengikuti mereka maka selamat. Siapa yang mengikuti bimbingan tuntunan mereka, itulah orang-orang yang selamat. Ini khiyaru khalqillah, hamba-hamba Allah yang terbaik. Kita diperintahkan kalau ingin menjadi baik, tidak ada jalan terkecuali mengikuti orang-orang yang terbaik itu. Memang nafsu kita berat, nafsu kita ini berontak dalam diri kita, demo seolah-olah. Jadi demo itu bukan yang kelihatan hanya kasat mata aja. Dalam diri kita ini ketika diajak untuk melakukan kebaikan, itunya demo luar biasa. Nafsu itu tidak mau, karena sifat aslinya nafsu, innan nafsa la'amaratan bisu, itu sifat aslinya nafsu. Sesungguhnya nafsu itu kata Allah, sungguh dia selalu mengajak kepada yang tidak baik, yang sia-sia, kemubaziran umur dan waktu, padahal umur waktu itu sangat mahal harganya. Seandainya satu detik aja bisa hidup lagi untuk melakukan taat, seluruh hartanya bisa diberikannya supaya dia bisa melakukan taat. Berarti mahal harganya umur dan waktu itu. Nafsu ingin dia kesia-siaan sesuatu yang mubazir dalam umurnya. Sedangkan pengertian mubazir, kata Allah, la tubazir innal mubazir ikhwana syaitan. Mubazir bukan hanya makanan. Umur waktu yang sia-sia, yang tidak ada nilai-nilai kebaikan dalamnya, itu umur yang mubazir. Lebih ngeri lagi daripada hanya sekedar makanan sedikit mubazirnya. Karena penyesalannya nanti ketika dikubur menjerit menangis sampai menangis darah, menyesal untuk kembali ke bumi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sudah posisinya tidak ada lagi. Nah, maka ini perlu kita latih. Para kekasih-kekasih Allah sudah menguji. Nah, maka inilah orang-orang yang kita ikut, khiyaru khalqillah, hamba-hamba Allah yang terbaik. Para nabi, para rasul, setelah itu para ulama, para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah yang kata beliau di dalam kitab Aqidatun Najin, itu kata beliau adalah kekasih Allah yang mereka mampu memberikan kepada orang lain satu jalan riyadhah. Itu sangat baik engkau bergaul dengan kecuali itu. Artinya kita mengikuti tuntunan bimbingannya. Wali yang mampu membimbing, yang mampu menuntun, ini dia sudah mendapat semua.
Jangan dianggap enteng. Mendapat satu torikotnya seolah-olah ini mendapat kayak kita mendapat amalan-amalan biasa dari lisan-lisan orang awam. Torikot ini bukan obrolan. Torikot ini sebenarnya sesuatu yang istimewa. Orang masuk torikot itu seperti di dalam kehidupan dunia masuk di dalam kelompok VIP. Kalau lihat misalnya ada acara pengantenan pejabat, itu dipilih kelas ekonomi dengan kelas VIP. Yang ekonomi bejubel orangnya, yang ekonomi orangnya sasak, berdesak-desakan, kursi pun mungkin bisa sebutin kursi duduk berdua, berabut, panas, kadang ada kipas dan sebagainya, karena ekonomi. Tapi kalau yang VIP, orangnya yang masuk sedikit, fasilitasnya luar biasa, AC-nya full, makanan plasmanan, buah-buahan macam-macam. Nah, masuk di dalam kelompok itu ada banyak yang dipilih. Mungkin di dalam surat undangan orang-orang tertentu aja. Kalau yang undangannya dengan kertas warna ini kelompok VIP. Yang paling banyak kopian aja. Undangan fotokopian, undangannya gini ada keren sudah. Coba yang warnanya ini, bagaimana pengarannya tuh, kertasnya harum, lengkap di situ gambar macam-macam. Melihat undangannya gini sudah kita senang hati. Apalagi masuk di dalam fasilitas yang sudah disediakan bagi orang yang mendapat fasilitas VIP. Nah, seperti itu ahlu thariqah. Dia masuk di dalam kelompok khairu khalqillah, hamba-hamba Allah yang terbaik, wali-wali Allah, para nabi, para rasul. Kita tidak berjumpa lagi dengan mereka. Yang bertemu mereka hanya para sahabat. Tabi'in pun tidak bertemu dengan para nabi dan rasul. Nah, itu setelah itu siapa kita ikuti? Para wali. Wali ini ada yang wali amalan untuk dia sendiri, tapi dia tidak bisa membimbing orang lain untuk menjadi wali seperti dia. Siapa yang wali yang sangat baik kita akan temani? Wali yang mampu membimbing, menuntun, memberikan riyadhah kepada orang lain. Maka itu disebut waliyan mursyidah. Siapa yang mampu membimbing rohani kalau tidak seorang syekh yang mursyid? Nah, ini anugerah. Pian dapat ini anugerah. Tantangan, ujian, masalah pasti ada. Bertorikot atau tidak, masalah itu sudah kita sepakati di alam ruh kepada Allah. Ujar Allah, hai fulan bin fulan, kamu umur sekian ingin dapat masalah, mau ya Allah panjang umur kita sampai situ. Karena ikam hari anu bulan anu tahun anu ikam berusaha rugi, mau kah? Mau ya Allah sampai situ umur kita. Bertorikot atau kadang. Kini kadang-kadang orang dapat masalah sedikit lalu goyang, yang disalahkan torikotnya. Aku dulu juga ada bertorikot nyaman adem ayem aja, nyaman aja, sudah bertorikot banyak benar masalah. Pertanyaannya, masalah itu sudah kita sepakati lawan Allah di alam roh sebelum kita bertorikot apa sudah bertorikot? Itu sebelum kita lahir. Maunya bertorikot atau kada, masalah itu tetap akan terjadi kepadanya hari itu. Cuma setelah inya dibimbing rohaninya, cepat inya istirja. Zikirnya tadi membuahkan akhlakul karimah. Zikirnya tadi itu menghasilkan buah apa kada? Itu bagian daripada tes. Itu bagian daripada ujian daripada apa yang telah dilakukannya di dalam amalia itu.
menghasilkan buah apa kan? Zikir buahnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sabar, syukur, ikhlas, ridho, iman, tauhidnya semakin kuat, pandangannya full Allah. Karena nanti dengan zikir, dengan amalan-amalan yang dipimpin oleh Syekh Mursyid itu akan menimbulkan syi'aul qulub, bercahayanya mata hati. Mata hati bercahaya nurul aqli, cahaya akal, pandangannya iman tauhidnya semakin bulat lawan Allah. Tidak lagi mencari fulan karena ini karena itu. Tidak ada yang ditakutinya kecuali semata-mata pandangannya ini atas kehendak Tuhan. Dengan corona kada takut apa? Cuma jangan ditantang, nantang sombong pula. Ini ada salah satu doa. Doa dan salah satu ikhwan kita beberapa hari yang lalu menelpon akhwat kita, dan beliau itu adalah zuriatnya wali Allah. Sidin menelpon kepada kita. Salah satu ini kita ceritakan, kita sampaikan di tengah para ikhwan, karena kita berguru dengan guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Seluruh amaliyah yang kita baca itu adalah amaliyah yang menjadi tuntunan bimbingan beliau kepada kita. Salah satu doa di dalam khotaman itu ketika ikhwan membaca Allahumma sohan wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan baghsyanahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di muka dinding, di belakang dinding, kiri kanan, timur utara barat, dijadikan dinding. Bukan dinding itu hanya menghadapi manusia yang bisa dilihat kasat mata, mungkin juga sesuatu yang tidak terlihat. Corona bisa melihat kadang-kadang dilihat. Siapa yang mampu mendindingi kita dari itu? Mungkin ada sekeliling kita ya. Tapi kalau di dinding, dibentengi oleh Allah, siapa yang bisa masuk? Jadi kata beliau, ketika ikhwan membaca itu, beliau ini melihat Abah itu hadir langsung mengibahi corona itu semua. Ini istimewanya, ini untungnya kita bisi murabi, ini untungnya bisi syekh yang mursyid, bisi guru yang dipadahkan khiyaru khalqillah tadi. Itu para ulama menyebutkan. Jangan tidak punya keluarga kita, jangan kada bisi syekh murabi, guru pembimbing roh. Jadi itu amalkan setiap doa, setiap 5 waktu. Allahumma sohan wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Corona yang makhluk juga, kalau Allah Maulah kada melihat, bisa kada nyerang kita? Terserah aja, habar perbuahan medis hendak lewat angin, lewat hidung masuknya. Terserah aja. Yang jelas ini juga makhluk tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Yang penting kita kuatkan diri kita kepada Allah. Jangan muntung aja kan, pada habis kada bisi kekuatan, tapi kita kada menguatkan diri kepada Allah. Diserangnya sempoyongan juga. Lo mangga kenapa aja karena corona aja aja ikam kada memudaratkan aja. Seorang ada berhimmat lawan Allah, ya Allah, berhimmat lawan Allah, berhimmat. Amalkan amalan yang sudah diberikan. Ini amalan istimewa. Jangan pian anggap zikir harian, khotaman, manakibat itu amalan biasa, salah besar. Istimewa yang memberi wali, bukan hanya diberi tapi dituntun. Biar ini mengamalkannya dituntun, dikawal. Tadi itu Allahumma sohan dijaga.
Karena seorang wali itu khaddam sayyidul qaum khadimuhum. Kata para sufi, pemimpin satu kaum itu pelayan kaum itu. Ini yang menjaga para murid-muridnya. Kita guring dijaga. Ini istimewanya. Nah, maka anugerah yang besar yang ketika kita ditemukan dengan wali pembimbing itu tadi. Jadi jangan dianggap enteng para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu. Amalan ini jangan dianggap enteng, tingkatkan terus. Semakin tua umur kita, tingkatkan terus. Karena semakin tua kita tentunya semakin dekat dengan ajal. Tingkatkan terus amal kita sehingga semakin dekat ajal kita, semakin kuat iman tauhid kita. Semakin dekat dengan ajal, semakin kuat iman tauhid kita. Ketika sampai tiba masanya, sudah bulat tauhid kita lawan Allah. Istislamtu li amri rabbi. Ujar kita, ulun terima ini ketentuan Engkau ya Allah. Senyum meninggalkan dunia yang fana. Tidak lagi kayak apa biniku, kayak apa anakku, kalau aku mati pasti lakiku bini pulang apa itu. Biar belum mati gini cinta bini boleh kada jawab. Nah bini rijal dengar lah. Boleh jadi rijal. Jangan diaminkan jalan. Di Fatihah ya jal, Fatihah kabul ya. Mati ya. Ditatak orang tuh bang ya lah. Masya Allah. Nah jadi mari para ikhwan wal akhwat, ayo kita istiqomah sungguh-sungguh. Tidak ada tujuan apa-apa di dalam majelis. Semata-mata kita berlomba-lomba untuk mencapai ridha Allah. Itu aja. Ada lahannya, ada ladangnya, ada tempatnya, ada pembimbingnya. Semuanya sudah lengkap. Tidak mengira-ngira, meraba-raba. Dulu lihat amalan ngira-ngira atau meraba-raba. Kira-kira bujur, kira-kira baik, ganti ini, bongkar pasang. Ngira-ngira semua. Berzikir la ilaha illallah, kira-kira kesini, kalau kira-kira kesini dulu itu kalau. Coba ingat Mbah Hari. Sampai tahan top keasikan berzikir aja mantap benernya sampai tahan top sedini. Mana sama-sama asal goyang tahan top baik. Coba yang sama-sama segorowan mau tahan top. Masya Allah. Apalagi yang hendak kita cari sudah. Gurunya guru yang mursyid. Amalan yang diberikannya adalah afdhalul dzikir. Kedudukan kemursidannya sultanul aulia. Apalagi sudah. Bukan kita tidak boleh yang lain. Kalau orang mengatakan orang tarekat kada berselawat, diadu dengan selawat, itu salah besar. Ini sior kisahkan pada 10 tahun kurang lebih yang lalu kita isi amalan salawat apa ngarannya salawat Bani Hashim. Itu ijazah dari Syekhana Khalil Bangkalan kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, cucu Sunan Gunung Jati. Syekh Khalil mengambil ijazah daripada Nabi Allah Haidir. Kita diijazahkan Seden. Murid-muridku tinggal amalkan, kata Seden. Nabi Haidir, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Abdullah Mubarak ke kita. Berapa tingkatannya? Hanya turun ketiga kita mulai Nabi Allah, mulai Syekh Khalil Bangkalan. Paraknya, sanadnya, dan semuaan mata rantai ini wali mursyid, bukan wali biasa. Kisah karamahnya salawat Bani Hashim. Kita orang Thariqah ini orang ahli salawat. Salawat kita banyak Ibrahimiyah, kama shallaita ala Ibrahim ala Ibrahim, itu salawat Ibrahimiyah. Ada salawat ummi, kama sholaba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi. Itu salawat ummi amalan kita.
Kalau mengatakan tidak solawat itu salah besar, dangkal pengetahuan orang itu tentang thariqah. Orang ahlu thariqah, dan kita bukan hanya pengamal solawat, ahlu thariqah mengambil nur daripada mursyid, mursyid mengambil nur dari Rasulullah. Adakah seperti itu dalam kajian umum? Tidak ada. Kami ini duduk di pondok pesantren puluhan tahun, keliling setelah tamat mondok berdakwah. Mana bisa, di mana mengambil nur dari Rasulullah kejauhan? Siapa yang mengambil nur dari Rasulullah? Hanya sahabat. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Ujar Imam Busiri radhiyallahu anhu. Semua para wali itu para mursyid mengambil nur itu dari Rasulullah. Nah, kalau orang tidak mengambil nur itu dari mursyid, lewat mana mereka mengambil? Kita bukan hanya cerita nur, tapi kita memiliki nur itu yang kita ambil daripada syekh yang mursyid. Syekh Hisam Al-Qabbani pernah silaturahmi kepada guru kita. Ketika itu apa kata beliau? Ambillah nur itu dari beliau ini sebelum nur itu padam. Itu ujar Syekh Hisam Al-Qabbani, pimpinan thariqat Naqsabandi sedunia. Bukan sembarangan itu. Mursyid, setiap mursyid pasti wali. Kadang aling-aling, kalau itu seorang mursyid syarikat pasti wali. Bagaimana yang membimbing murid-murid rohani, murid-murid mencetak murid-murid menjadi waliullah kalau dia tidak wali? Kayak apa yang mencetak? Ini aja kada bisa apa-apa. Nah, ini bersyukurnya kita. Nah, jadi suatu saat ini tentang karomah salawat Bani Hashim. 10 tahun yang lalu kurang lebih kita berdakwah di satu daerah. Dari Muara Teweh itu jauh, kurang lebih sekitar 200 kilo ke Murung Raya. 10 tahun yang lalu jalan di sana itu masih susah, sulit, banyak lubang-lubang rusak, banyak portal-portal. Jadi masing-masing orang di kampung itu mortal, bayar, sini dibarinya pakai portal itu. Kalau kada bayar kita kada dibukanya portal itu. Kayak apa kita pakai sepeda motor dorong-dorong amblas gitu. Nah, ketika itu kurang lebih jam 2:30 malam, 2:30 barat, bukan 2:30 sini, Ben. Itu bulik dari perjalanan 200 kilo lebih itu banyak. Lebih 200 kilo itu perjalanan, 220 kilo. 2:30 malam, sepanjang jalannya setelah khotaman membaca sholawat Bani Hashim. Karena khotaman itu boleh pian baca di mana aja, sambil di mobil, sepeda motor, istighosah boleh. Kada harus menghadap kiblat, kada tidak disyaratkan dalam wudu. Yang disyaratkan dalam wudu hanya mengamalkan thariqat qadiriyah, zikir zahar la ilaha illallah, itu saja yang disyaratkan dalam wudu. Kalau khotaman tidak disyaratkan. Jadi setelah selesai khotaman membaca selawat Bani Hashim, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima, terus sepanjang jalan. Jadi di hutan itu, kiri kanan hutan, di tengah jalan sambil berjalan ini berkuriak membaca selawat itu. Di atas ini ada suara kayak suara tawon, kayak suara wanyi mengguruh, kurang lebih mungkin sekitar 30-50 meter di atas kita. Ini sepanjang jalan sampai ke tempat suara itu mengguruh mengumpat. Itu karomahnya sholawat Bani Hashim. Jadi amalan kita yang kita ambil silsilahnya sampai kepada sumber yang memberikan Nabiullah Haidir. Dan ada ulama mengatakan sholawat Bani Hashim itu adalah sultanus sholawat, rajanya sholawat. Karena Nabi itu keturunan Bani Hashim. Jadi para ikhwan wal akhwat, mari lebih sungguh-sungguh, amalkan lebih serius, sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita mengamalkan, karena akan bercahaya qalbu kita.
akan bersinar akal kita. Kita bisa melihat ini yang manfaat, mudarat, ini yang baik, ini yang kada. Terus semuanya akan semakin kuat iman tauhid kita, merasa Allah dekat, merasa Allah mengawasi, merasa Allah senantiasa menjaga dan sebagainya. Itu kena akan terasa di dalam sir, di dalam rohani hamba itu yang sungguh-sungguh di dalam mengikuti, mengamalkan, membersihkan qalbunya tadi. Itu perkataan pendapat daripada Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fasyi'aul qulub, bersinarnya mata hati atau nurul aqli, cahaya akal, itu akan membentuk iman tauhid kepada Allah. Banyak berzikir terus. Karena mati pasti mati juga. Ada berzikir yang mati juga. Apalagi di majelis wadah kita di sini, wadah kita semuanya untuk mengharapkan barokah karamah daripada Syekh. Orang yang khidmat mendapat karamat, orang yang sungguh-sungguh mengamalkan, ini akan Allah tajamkan batinnya. Allah bersihkan qalbunya, maka Allah akan tampakkan kebesaran-kebesarannya di dalam kehidupan di alam semesta ini. Terpesona, masya Allah, akhlaknya jadi baik, semuanya jadi baik. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi para ikhwan wal akhwat, amalkan sungguh-sungguh. Sekali lagi terus ingatkan di mana-mana ini. Jadi bukan hanya kita berzikir, mengikuti bimbingan mursyid setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jangan mencari hasil. Aku kayak ini kalau ada hasilnya, kalau ada hasilnya, jangan mencari hasil. Itu haknya mursyid, itu haknya guru. Kita tidak perlu mencari hasil, amalkan saja. Dan amalkan sampai fastaqim kama umirta, istiqamahlah ya Muhammad sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, dan juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan hendaklah kamu di dalam taat. Artinya sembahlah Tuhanmu, artinya senantiasalah kamu hidup dalam taat sampai ajalmu tiba. Bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun aku sudah bertarekat, 20 tahun ampi aja sudah. Itu pada istiqomah. Sampai ajal kita tiba dalam taat, sampai ajal kita tiba kita di dalam majelisnya Syekh, sampai ajal kita tiba kita dalam la ilaha illallah, sampai ajal kita tiba kita terus khidmat di dalam amaliyat yang telah dibimbing oleh wali Allah Ta'ala. Untungnya sudah, pian gak ada mikir lagi ini kenapa ini duluan dibaca, ini kenapa berdudi, ini kenapa dibaca, ini kenapa ada yang ini. Tinggal mengombati aja lagi. Itu nyamannya kita berguru kan ya. Kalau hendak menjadi hendak molah seorang, silahkan tak molah seorang. Kalau aku pada hendak umpat molah seorang, kalau dengan jadi wali silahkan kan itu. Tapi ujar para ulama, al-itba khairun minal ittida, mengikut itu lebih baik daripada bola seorang. Umpati aja sudah jalan menuju Samarinda ini, nah kalau usah bola jalan seorang ya. Kalau aku jangan ada lompat jalan yang ini, bola jalan seorang, dah harapan jabuannya potongan kayak muhaikam nih. Babila sampai ke Samarinda bujurnya bola jalan seorang, sekalian belajar nyopir. Nah jawabannya ini bola jalan seorang pemberiannya. Tak ke sungai sekalinya. Orang jalan sininya tak ke sini, hanya belajar nyopir, bola jalan seorang. Nah itu yang rusak. Itu coba amalan tuh ben. Umpati aja sudah diuji para wali, sudah diuji. Kita ini kada usah mentes lagi, kada usah. Kurang ilmunya, kurang kesungguhannya, kurang keseriusannya kita ini. Wali-wali itu berhimmat bubuhannya tuh. Kada nyamanan orang menguji amalan-amalan itu benar. Kada mudah-mudah. Nah maka kita bersyukur, amalkan sampai tiba ajal kita. Ketika ajalmu tiba, kata para ulama, kamu melihat akan besarnya kamalullah, jalalullah, kemuliaan dan kebesaran Allah. Senyum kita.
karena sampai akhir hayatnya dalam taat. Jadi mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mari kita tuntut, kita ajak, kita bawai keluarga-keluarga kita, kawan-kawan. Kasihan yang tidak punya bimbingan, tidak punya guru, yang hidupnya mengira-ngira, meraba-raba. Nah, sekali lagi mari kita bersama-sama, yang jelas kita istiqomah, kita sungguh-sungguh mengamalkan, insya Allah buah daripada itu Allah akan menuntun keluarga-keluarga kita. Mohon maaf atas kehilapan kurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan seluruh ikhwan wal akhwat yang ada di Kutai Barat, yang ada di Barong Tongko, di Melak, di Tering, Bigung dan sebagainya, yang ada di daerah Tenggarong, di daerah Muara Muntai, Jantur, Muara Kedang dan sebagainya, Samarinda, mudah-mudahan semuanya senantiasa istiqomah mengikuti tuntunan bimbingan daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk selamat kecuali mengikuti orang-orang pilihan yang telah diberikan Allah kemampuan untuk membawa manusia mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.